Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan kelompok 5 Radio Kimia. Saya, Hovifa Charunisa, akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Nur Aliyah, Nur Silawati, Revi Susanti, Ahmad Rifai, dan saya sendiri, Hovifa Charunisa. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu peluruhan radioaktif. Tentunya dalam video ini kita akan membahas mengenai sejarah dan pengertian peluruhan, deret peluruhan, hukum-hukum zat radioaktif, jenis-jenis peluruhan, dan kegunaan peluruhan dalam kehidupan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Pengertian peluruhan. Peluruhan adalah proses alami di mana inti atom suatu unsur melepaskan partikel subatomik atau energi dalam bidang radiasi untuk mencapai kestabilan. Ini terjadi karena inti atom menjadi tidak stabil karena perubahan dalam jumlah proton dan neutron di dalamnya. Selanjutnya ada sejarah pemahaman tentang peluruhan atom dimulai pada awal abad ke-20. Pada tahun 1896, yaitu Henry Becquerel menemukan radioaktivitas ketika ia menyadari bahwa batu uranium bisa mempengaruhi film fotografi tanpa sinar matahari. Penelitian selanjutnya oleh Marie Curie dan suaminya, yaitu Pierre Curie, mengungkap sifat-sifat radioaktif dan beberapa unsur lain seperti radium dan polonium. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford mengembangkan model atom yang menunjukkan bahwa inti atom sangat kecil dan padat, sementara elektron mengorbit di sekitarnya. Teori ini membantu menjelaskan fenomena peluruhan radioaktif dan membuka pintu untuk pemahaman lebih lanjut tentang sifat atom dan inti atom. Baiklah, pertama kita akan membahas terkait deret radioaktif. Deret radioaktif merupakan deret nuklida radioaktif. Pada deret ini, setiap anggotanya terbentuk dari hasil peluruhan nuklida sebelumnya. Deret akan berakhir dengan nuklida stabil. Suatu unsur radioaktif atau isotop radioaktif selalu meluruh sehingga terbentuk unsur yang baru. Unsur yang terbentuk masih juga bersifat radioaktif sehingga akan meluruh. Demikian terus akan terjadi sehingga akhirnya akan diperoleh hasil akhir yang stabil. Sekarang kita akan membahas terkait macam-macam deret radioaktif. Pada deret thorium dimulai dari inti induk thorium dengan nomor massa 232 dan nomor atom 90, berakhir pada inti akhir stabil yaitu timbal dengan nomor massa 208 dan nomor atom 82. Jika unsur radioaktif memancarkan sinar alfa, maka terjadi unsur baru dengan nomor massa berkurang 4 dan nomor atom berkurang 2. Unsur radioaktif yang memancarkan sinar beta, maka akan menjadi unsur yang memiliki nomor massa tetap dan nomor atom bertambah 1. Deret thorium disebut juga dengan deret 4N karena nomor massanya selalu kelipatan 4. Nah, pada deret thorium ini, jumlah alfa yang didapatkan adalah 6 dan jumlah betanya adalah 4. Selanjutnya, pada deret uranium dimulai dari inti induk dengan nomor massa 238 dan nomor atom 92, berakhir pada inti akhir stabil yaitu timbal dengan nomor massa 206 dan nomor atom 82. Deret uranium disebut juga dengan deret 4N+2 karena nomor massa unsur-unsur radioaktifnya selalu habis jika dibagi 4 dan bersisa 2. Pada deret uranium terdapat 14 proses peluruhan utama yang terdiri dari 8 peluruhan alfa dan 6 peluruhan beta. Selanjutnya, pada deret aktinium dimulai dari inti induk dengan nomor massa 235 dan nomor atom 92, berakhir pada inti akhir stabil yaitu timbal dengan nomor massa 207 dan nomor atom 82. Deret aktinium disebut juga dengan deret 4N+3 karena nomor massa unsur-unsur radioaktifnya selalu habis jika dibagi 4 dan bersisa 3. Pada deret aktinium terdapat 12 proses peluruhan utama yang terdiri dari 7 peluruhan alfa dan 4 peluruhan beta. Berikut merupakan tabel dari deret radioaktif.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa deret radioaktif terdiri dari 4 macam, yaitu deret thorium, deret neptunium, deret uranium, dan deret aktinium. Dalam beberapa waktu, unsur radioaktif akan kehilangan setengah dari massa dan hanya memancarkan setengah dari radiasinya. Waktu tersebut disebut dengan waktu paruh. Adapun waktu paruh dari thorium adalah 1,38 kali 10 pangkat 9, neptunium 2,25 kali 10 pangkat 6, uranium 4,51 kali 10 pangkat 9, aktinium 7,07 kali 10 pangkat 8. Untuk produk akhir dari inti thorium yaitu timbal 208, neptunium bismut 209, uranium timbal 206, aktinium timbal 207. Nah, teman-teman sudah pasti tahu kan terkait deret uranium, deret thorium, dan deret aktinium. Sekarang tugas teman-teman adalah mencari deret neptunium. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum peluruhan radioaktif. Hukum peluruhan radioaktif menyatakan bahwa jumlah inti zat radioaktif yang mengalami proses peluruhan per satuan waktu berbanding lurus dengan jumlah inti bahan sampel. Hukum peluruhan radioaktif memiliki rumus NT sama dengan N0 eksponensial pangkat lambda T dengan keterangan NT adalah jumlah inti induk yang belum meluruh pada waktu T, sedangkan N0 adalah jumlah inti induk mula-mula. Apabila ditanya berapa jumlah inti induk yang sudah meluruh, secara tidak langsung menunjukkan jumlah inti anak, yaitu dengan rumus N0 dikurang NT. Contoh, semisal awalnya kita punya 5 inti induk, kemudian pada waktu T inti induknya tinggal 2. Nah, jika ditanya yang sudah meluruh berarti berapa? Maka langsung saja kita kurangkan inti induk mula-mula atau inti induk awal kurang dengan inti induk pada waktu T. Jadi, semisal tadi inti induk awalnya adalah 5 dan inti induk pada waktu T2, maka langsung saja 5 dikurang 2 sama dengan 3. Berarti inti anaknya adalah 3. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis peluruhan. Jenis-jenis peluruhan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada peluruhan alfa, yang kedua ada peluruhan beta, dan yang ketiga ada peluruhan gamma. Pasti pada penasaran kan apa itu peluruhan alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma? Yuk simak penjelasan berikut. Peluruhan alfa adalah suatu pancaran partikel alfa oleh unsur-unsur radioaktif untuk memperoleh keadaan setimbang. Radiasi partikel alfa memiliki kemampuan mengionisasi atom sangat tinggi dan daya tembusnya rendah. Partikel alfa terdiri atas 2 buah proton dan 2 buah neutron yang terikat menjadi satu atom yang stabil dan dapat juga dituliskan dengan He2+. Sebagian besar atom-atom yang mengalami peluruhan alfa adalah yang memiliki nomor massa lebih dari 150. Setelah mengalami peluruhan alfa, elemen X akan mengalami pengurangan nomor massa sebesar 4 dan nomor atom sebesar 2. Apabila suatu elemen mengalami peluruhan alfa, maka elemen tersebut akan berubah menjadi elemen lain. Berikut adalah contoh nyata dari peluruhan alfa, di mana peluruhan radium menjadi radon. Selanjutnya ada peluruhan partikel beta, melibatkan pelepasan partikel beta dari inti atom. Partikel beta dapat berupa elektron atau positron. Inti atom yang mengalami peluruhan beta akan mendapati bahwa nomor atomnya dapat berkurang atau bertambah. Selain menghasilkan partikel beta, peluruhan ini menghasilkan pula neutrino atau antineutrino, yaitu sebuah partikel yang sangat ringan dan tidak bermuatan. Peluruhan beta negatif sebenarnya berasal dari perubahan neutron di dalam inti atom, sedangkan peluruhan beta positif berasal dari perubahan proton. Berikut adalah contoh nyata dari peluruhan beta negatif, yaitu peluruhan kobalt 60 menjadi nikel 60, serta untuk beta positif ialah Cu64 menjadi Ni64.
Serupa dengan peluruhan alfa, partikel beta akan membawa sebagian besar energi dari hasil peluruhan. Yang terakhir terdapat peluruhan sinar gamma, yang merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik dengan energi terbesar di spektrum gelombang elektromagnetik. Peluruhan radioaktif dapat menghasilkan sinar gamma melalui kondisi inti atom yang sedang tereksitasi. Inti atom X berada dalam keadaan eksitasi, ingin kembali ke keadaan dasar dengan cara melepaskan sinar gamma. Proses ini tidak akan melibatkan perubahan elemen seperti pada contoh berikut. Berikut adalah daya tembus dari sinar alfa, beta, dan gamma. Itu dia penjelasan terkait jenis-jenis peluruhan radioaktif. Selanjutnya adalah kegunaan peluruhan. Radioaktif sangat bermanfaat dalam berbagai aspek bidang kehidupan kita. Mari kita mulai dengan energi nuklir, di mana reaktor nuklir menciptakan daya bersih yang terbatas. Pembangkit listrik nuklir menghasilkan energi listrik untuk jutaan rumah dan bisnis. Pergi ke bidang kedokteran, radiasi radioaktif adalah alat vital dalam diagnosis dan pengobatan penyakit. Dengan teknologi pencitraan medis seperti CT scan dan PET scan, kita dapat mendeteksi masalah kesehatan dengan akurasi yang tinggi. Radiasi radioaktif juga memberikan kontribusi besar dalam riset ilmiah dan industri. Di dunia pertanian, radiasi digunakan untuk menciptakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit dan iklim yang ekstrim. Tidak hanya itu, radiasi membantu kita dalam menjaga keamanan dengan peran penting dalam mendeteksi bahan peledak. Dan bagi para ilmuwan, radiasi adalah kunci dalam studi arkeologi dan geologi, membantu kita dalam memahami sejarah bumi kita. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan radioaktif dijalankan dengan ketelitian dan pematuhan peraturan keselamatan kerja. Dengan pengetahuan dan teknologi yang tepat, kita dapat memanfaatkan potensi radioaktif untuk kemajuan manusia. Inilah sebabnya mengapa radioaktif menjadi aset yang berharga dalam berbagai bidang kehidupan kita, membantu kita mendapatkan prestasi yang besar. Itu dia penjelasan mengenai peluruhan radioaktif. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar bermanfaat bagi yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.